Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Muhammad Rifai dan Mutia Nabila akan mempresentasikan tentang dimensi sosiologi hukum, di mana pada presentasi kali ini dimensi sosiologi hukum itu akan dikaitkan pada ekonomi dan politik. Sosiologi hukum dimaksudkan bahwa adanya hukum yang juga membicarakan tentang hakikat manusia dan masyarakatnya, yang artinya bagaimana perilaku hukum itu ada dan tumbuh di tengah kehidupan sosial masyarakat. Dibutuhkan suatu peranata yang mengatur perilaku individu sehingga tercipta keteraturan sosial. Perilaku hukum ditandai dengan adanya karakter yang menganggap bahwa hukum ini menjadi cara untuk kontrol sosial. Dalam sosiologi hukum, masyarakat yang menjadi pokok pembahasan tentang bagaimana interaksi sosial mereka yang berjalan di masyarakat, kemudian barulah hukum yang menjadi pokok pembahasan selanjutnya. Dimensi sosiologi hukum. Hukum ini sebenarnya memiliki banyak dimensi yang sulit disatukan, mengingat masing-masing dimensi memiliki metode yang berbeda. Pada dimensi sosiologi hukum akan lebih menyelami dalam struktur sosial tertentu, di mana terdapat struktur sosial yang menganggap hukum sudah menjadi suatu kebiasaan, namun ada juga yang hanya menganggap dijadikan sebagai daftar yang harus dilanggar. Dimensi sosiologi hukum akan tergantung pada kebiasaan yang terkait pada hukum yang akan ditegakkan, sehingga keberhasilan hukum itu nanti juga tergantung pada masyarakat itu sendiri. Selanjutnya itu hukum dan ekonomi. Unsur hukum itu dibedakan menjadi 6. Yang pertama adalah hukum merupakan peraturan tingkah laku manusia dalam masyarakat. Yang kedua, hukum peraturan itu bersifat mengikat dan memaksa. Yang ketiga, peraturan itu diadakan oleh badan resmi. Keempat, diberikan sanksi tegas bagi para pelanggar. Yang kelima, hukum bisa berbentuk tidak tertulis seperti kebiasaan yang tercipta dalam masyarakat. Dan yang terakhir yaitu tujuan hukum untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Menurut Emanulang, ilmu ekonomi merupakan suatu ilmu yang mempelajari masyarakat dalam usahanya untuk mencapai kemakmuran. Kepentingan ekonomi menjadi salah satu indikator yang paling kuat dalam penciptaan hukum. Max Weber berpendapat bahwa pengaruh kepentingan ekonomi terhadap pembentukan hukum adalah adanya jaminan hukum yang ditujukan langsung pada pelayanan kepentingan ekonomi. Selain itu, hukum juga dapat mempengaruhi sistem ekonomi yang ada di masyarakat. Pembangunan ekonomi yang selalu diusahakan oleh suatu negara, pelaksanaannya tidak lepas dari peran sektor hukum. Hukum ekonomi ada disebabkan adanya pertumbuhan dan perkembangan pesat pada ekonomi nasional maupun internasional. Di dalam ekonomi, hukum juga dijadikan sebagai alat untuk mengatur dan membatasi kegiatan ekonomi dengan tujuan agar perkembangan perekonomian tidak merugikan hak dan kepentingan masyarakat. Jadi, pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari pembangunan hukum karena ekonomi dan hukum merupakan hal yang saling mempengaruhi satu sama lain. Era globalisasi menjadi salah satu penyebab adanya keharusan dalam perkembangan dunia ekonomi. Globalisasi ekonomi berkontribusi dalam melahirkan hal baru seperti era pasar bebas internasional dan lahirnya lembaga ekonomi internasional. Maka diperlukan kaidah hukum untuk mengatur mekanisme pada hubungan tersebut. Globalisasi itu berarti memudarkan batas-batas antar negara di dunia, sehingga pengertian hukum dan ekonomi semakin erat untuk semua negara dan berjalan bersamaan. Kegiatan ekonomi yang sudah dibahas dalam GATT, WTO, dan lembaga ekonomi internasional lainnya harus menjadi pertimbangan serius dalam membentuk hukum ekonomi di Indonesia.
Pada era global, pembangunan hukum ditandai dengan kecenderungan tuntutan kebutuhan pasar yang semakin mengglobal. Baik, selanjutnya saya akan menerangkan terkait dengan hukum dan politik. Uh, Hukum adalah produk dari interaksi politik ya. Jadi antara hukum dan juga politik itu tidak bisa dipisahkan. Penganut aliran positivis seperti John Austin menilai bahwa hukum merupakan produk dari kekuasaan atau politik. Daniel menyatakan bahwa paling menentukan proses hukum adalah konsep dan struktur kekuasaan politik, yaitu bahwa hukum sedikit banyak selalu merupakan alat politik dan bahwa tempat hukum dalam negara tergantung pada keseimbangan politik, definisi kekuasaan, evolusi ideologi, ekonomi, sosial, dan seterusnya. Dan politik itu determinan atas hukum dan hukum determinan atas politik. Artinya bahwa hukum merupakan hasil atau kristalisasi dari kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaing, dan juga kegiatan politik itu selalu diatur oleh aturan-aturan hukum. Jadi suatu sistem itu akan ideal pada saat keduanya menduduki posisi determinan atau seimbang dan menghasilkan sebuah keteraturan. Konfigurasi hukum dalam sosiologi hukum berjalan linear dengan proses dan dinamika pengambilan keputusan melalui lembaga-lembaga politik. Sehingga politik perlu dimaknai bukan sekedar sebagai alat produksi norma hukum atau aturan, tetapi lebih daripada itu sebagai bentuk upaya menciptakan tertib sosial dan tujuan-tujuan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Realitas hari ini bahwa hubungan antara politik dan hukum dalam konteks sosiologi hukum hanya dijadikan sebagai modal pada upaya pelanggaran status quo atau kepentingan kelompok tertentu. Maka dari itu, fokus daripada kajian atau telah konseptual terkait dengan tujuan dan makna falsafi menjadi kabur dan cenderung tidak nampak. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari hubungan antara hukum dan ekonomi dan juga hukum dan politik, bahwa ekonomi dan politik itu dua hal yang secara konsep itu berbeda, namun sebenarnya saling bertautan antara satu dengan yang lain. Terlebih pada saat modern saat ini, keduanya itu bersinggungan dengan kehidupan masyarakat, bersinggungan secara langsung maksudnya. Oleh karena itu, sebagai bentuk penertiban ciptakan hukum yang mengatur interaksi individu dan masyarakat akibat konsekuensi semakin dinamisnya pola kehidupan sosial. Perkembangan ekonomi dan politik semakin kompleks, berdampak pada semakin berkembangnya objek kajian sosiologi hukum. Salah satu wujud dari model dimensi kajian sosiologi hukum yaitu ekonomi dan politik. Kemudian menciptakan jejaring relasional antara satu entitas ekonomi dengan entitas politik yang bergerak tidak terprediksi dalam ruang sosial kultural. Mungkin itu yang bisa kelompok kami sampaikan terkait dengan materi hukum dan juga hukum kaitannya dengan ekonomi dan politik. Sekian, mungkin apabila ada pertanyaan, silakan.